Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial config Neopim. Di video sebelumnya kita sudah melakukan config untuk Rainbow Delimiter. Kali ini kita akan melakukan config untuk Crash Client. Nah, plugin yang akan kita gunakan yaitu Koala Npim. Ini cukup saya suka karena simple dan juga mudah digunakan ya. Teman-teman bisa ambil link untuk panduannya di kolom deskripsi di bawah ya. Nah, di sini ada beberapa syarat yang harus teman-teman penuhi ya. Di sini ada penggunaan, kemudian di sini ada install. Nah, di sini ada beberapa. Jadi kita harus menggunakan Neopim versi 10 ke atas. Jadi kalau di bawah ini akan tidak maksimal lah atau akan mungkin ada errornya. Dan disarankan juga menggunakan plugin manajernya lazy.nvim. Nah, di sini panduannya cukup simpel, tinggal seperti ini, tapi nanti kita akan coba tambahkan untuk mappingnya. Kemudian untuk penggunaannya, nah di sini teman-teman masuk ke script, di sini ada overview. Nah, di sini panduannya lengkap sekali, nanti kita akan coba dan kita contohkan penggunaannya ya. Oke, kita akan masuk ke instalasi. Kita sudah menggunakan Neopim versi 10. Kita bisa cek di sini ya. Npim versi. Nah, kita menggunakan 0.10.2 ya. Jadi ini sudah memenuhi. Kemudian saya akan masuk ke direktori config dan npim. Kita akan buka npim-nya. Nah, teman kalau sekilas bisa seperti ini ya. Nah, tapi kita akan coba modifikasi sedikit. Kita buka Lua, kemudian ada plugin ekstra. Kita akan A, saya akan kasih namanya res.lua karena kita akan sering gunakan untuk REST API ya. Nah, kita buka. Yang pertama, saya akan definisikan kita ketika menemukan file yang ekstensinya HTTP, ini kita akan registrasikan menjadi file tipe. Saya akan tambahkan pim file tipe. Kemudian saya akan add. Nah, ini kita masukkan extension. Jadi kita membutuhkan extension. Nah, ini kita bukan pakai JSON, nanti kita menggunakan file namanya HTTP. Ekstensinya ya. Ini kita masukkan ke HTTP. Nah, seperti ini. Oke, ini kita daftarkan. Kemudian setelahnya kita baru returnkan. Returnnya kita di dalamnya akan ada beberapa. Yang pertama kita koalanya. Ini ya. Kita akan copy koala npim. Dan kita paste ke sini. Kemudian kita akan gunakan, ini akan berfungsi ketika menemukan file yang ekstensinya adalah HTTP. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan tambahkan key mappingnya. Pertama, saya akan menggunakan mapping R besar. Jadi ketika kita menekan spasi, kemudian R besar, ini akan menuju ke REST. Seperti ini. Kemudian saya akan tambahkan menjalankan. Kita gunakan mappingnya ya. Kita gunakan R dan S kecil. Nih kita gunakan Lua require kepala kita jalankan. Oke. Kemudian saya akan tambahkan lagi untuk toggle bodinya. Ya, outputnya ini kita bisa ditogglekan. Kemudian kita juga akan tambahkan jam previous request. Jadi yang sebelumnya pernah dijalankan, kita bisa jalankan ulang. Dan kita juga bisa untuk next request. Seperti ini. Dan saya akan tambahkan option.
Optionnya kita gunakan default. Kita menggunakan config defaultnya ya. Ini harus ada koma. Nah, ini sebuah table ya. Ini untuk config-nya sederhana seperti ini. Dan kita akan tambahkan tree sitter supaya si HTTP-nya nanti ada pewarnaannya. Kita akan install untuk HTTP. Teman-teman mau langsung tanpa dikonfig juga boleh, tapi saya akan tambahkan ke dalam config. Ini version, dan saya tambahkan function, dan option yang sebelumnya kita ambil. Dalamnya kita akan tambahkan option, kemudian ensure install. Nah, tool install kita akan ambil dari option ensure atau kita ambil tabel kosong. Kemudian kita akan vim, kita akan extend listnya. Di list yang sebelumnya ada, kita akan tambahkan HTTP dan juga GraphQL. GraphQL ya. Oke, kemudian kita baru returnkan optionnya. Kita akan returnkan option aja untuk config-nya. Sekarang kita akan close, dan kita buka timnya. Oke, ini ada tree sitter-nya jalan lah ya. Dia sudah menginstalnya. Oke, di sini ada update CMP, kita nanti saja update-nya ya. Oke, ini sudah terinstall. Sekarang kita akan buka. Nah, saya sudah buatkan contohnya di sini ya. Nah, kita akan buka file REST. Nah, ini ekstensinya harus HTTP seperti ini. Kita tinggal buka. Teman-teman dilihat di sini. Untuk tree sitter-nya sudah terbaca. Dan ini ada ls inactive. Nah, ls inactive karena kita nanti tidak gunakan ya nggak apa-apa. Nah, di sini ada numbering. Nah, outputnya juga nanti akan ada numbering. Nah, kalau misalkan teman-teman ini tidak suka ada numbernya, ini bisa di disable. Kita masuk lagi ke config. Kemudian ini supaya tidak mengganggu, kita update saja. Kita tekan huruf U besar. Kemudian kita tekan S besar untuk di sync ya. Oke, ini sudah, kita close. Sekarang kita akan masuk ke luar, kemudian masuk ke user. Kemudian di sini ada option. Kita akan hilangkan numberingnya untuk tipenya itu HTTP. Nah, kita bisa tambahkan di sini. Nah, saya akan gunakan PIM, kemudian API, kemudian npm create auto comment. Nah, kita akan gunakan create auto comment. Kita akan gunakan file tipe. File. Kita akan gunakan file tipe seperti ini. Kemudian kita buatkan callback-nya. Nah, kita ambil pattern. Nah, pattern yang akan kita gunakan ini tadi kita memiliki ekstensi ini ya, HTTP. Jadi kita cukup tambahkan seperti ini, HTTP. Nah, kemudian kita comment-nya gunakan callback, tidak gunakan comment. Kita akan gunakan callback. Nah, di sini saya akan definisikan optionnya. Ini kita buat sebuah lokal variabel option pts, kita akan ambil dari pim.option. Nah, pt ya, pt aja, pim
option. Kemudian kita akan ambil option number, kita akan buat false, option dot, ini enggak press-pen indennya kita bikin false, kemudian ini opt relatif numbernya kita bikin false. Jadi supaya output dan juga ininya hilang ya, numbernya kan di atas sudah didefinisikan number. Tapi untuk tipe file yang patternnya HTTP ini tidak difungsikan. Nah, kita coba close lagi. Oke, kemudian kita clear screen, kita buka npm. Sekarang kita buka sidebarnya. Sekarang sudah hilang ya. Nah, teman-teman, panduan untuk pembuatan ini contoh ya kita bisa menggunakan ini ya. Di sini ada script, kemudian script overview. Nah, di sini ada panduan yang bisa teman-teman baca dan gunakan. Ini sangat lengkap dan sangat membantu sekali ketika teman-teman ingin membuat tes REST API ya. Nah, ini nanti bisa dibaca-baca. Saya udah siapkan contohnya. Misalkan ini ya. Nah, kita tempatkan kursor di bagian yang akan kita tes. Dan kita bisa tekan spasi. Tadi kita mappingnya menggunakan R besar. R. Nah, kemudian di sini ada beberapa pilihan. Ada jump to next request, previous request, send request. Kita akan tekan S untuk send request. Lihat, ini ada logo loading dan juga ini outputnya. Nah, ini respon yang diberikan dari request yang kita ajukan tadi. Nah, gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman mau ke yang selanjutnya, geser lagi ke bawah, spasi R, kemudian S lagi. Tuh, ini responnya, itemnya tuh. Jadi ini yang kita dapatkan dari endpoint yang kita tuju nih. Ini dan yang lain-lain lah. Teman-teman bisa coba nanti yang lain-lain spasi R besar S. Nah, ini respon kalau misalkan ada error 400. Kalau misalkan yang lain, misalkan kita coba ya. Ini R S, ini kalau kita dapetin datanya. Spasi R S. Nah, ini kalau ada datanya. Kemudian kalau yang lain, nah ini spasi R S. Kalau responnya tidak ada seperti ini. Tapi secara ini ada ya, checklist berhasil, tidak gagal ya. Kemudian R S, ini ada header returnnya berupa HTML. Jadi untuk config REST client kita sudah berhasil dan kita sudah bisa mendapatkan data dari beberapa endpoint yang kita tes. Teman-teman silahkan nanti coba, mudah-mudahan ini bisa berguna buat teman-teman yang mengerjakan untuk back end ya, ataupun front end juga masih berguna sih untuk tes endpoint. Oke, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.